Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 375. Kenshin yang menunggu Kaori di ruang tamu sendiri. Sudah hampir 15 menit lamanya. Kenshin pun didatangi mamanya Kaori. Mamanya itu bilang, "Oh ya Mas Kenshin." Kaori menangis di kamarnya. "Baiknya Mas Kenshin ke sana ya." Mama nggak tahu sebabnya, dan Kenshin menjawabnya, "Oh iya Ma, baik, saya akan ke sana." Lalu Kenshin pun berjalan menuju kamarnya Kaori. Saat sudah sampai, Kenshin tak masuk, hanya berdiri saja di depan pintunya. Mamanya Kaori pun bilang, "Mas Kenshin masuk aja nggak apa? Kan pintunya terbuka." Di sini pun ada pembantu yang kerja. Karena dibilang seperti itu, Kenshin masuk ke kamarnya Kaori. Dilihatnya Kaori duduk sendiri, sambil mengusap air matanya. Kenshin lalu bicara, "Kaori, kamu kenapa menangis? Kan aku nggak enak sama mamamu. Entar dikira aku melakukan tak baik sama kamu." Kaori menjawabnya, "Kamu sendiri ngapain masuk ke kamarku? Ini kan kamar wanita, laki-laki nggak boleh ke sini. Aku malas bicara sama kamu. Kamu pikir aja dulu salahmu, sampai bisa membuat aku jadi nggak kecewa lagi." Kenshin menyahutnya, "Kan tadi Kaori katanya kamu nggak cemburu, katanya juga nggak marah. Waktu aku bicara jujur, kok sekarang nampak beda ya? Kamu jadi seperti ini." Kaori menjawabnya, "Kamu ingat Sai, aku ini wanita, nggak bisa membohongin perasaan. Saat kamu bilang, yang memberikan perhiasan ke cewek yang lain, ya tentu aku cemburu. Coba bayangin aja, akan perasaan kamu. Kalau hal itu sebaliknya, aku yang memberikan hadiah untuk cowok yang lain. Apa kamu nggak marah? Apa kamu nggak cemburu? Coba kamu jawab jujur aja." Kenshin menjawabnya, "Ya tentu aku cemburu Kaori." Kaori pun melanjutkan, ia lalu bilang, "Ya kan benar, kamu tahu sendiri, kamu Sai nggak ngerti perasaanku. Apalagi sebentar lagi kita menikah. Aku nggak bisa bayangin entar apa jadinya nanti hubungan kita ini, kalau kamu seperti ini terus." Kenshin menjawabnya, "Iya Kaori, aku mengerti, aku yang salah. Maafin aku ya, kamu sudahi cemburunya ini, entar aku nggak enak sama ayah dan mamamu." Kaori menyahutnya, "Kalau aku nggak cemburu, kamu harus waspada Sai. Itu namanya aku sudah nggak cinta sama kamu. Udah ya, biarkan aku sendiri. Aku mau tidur ini. Aku capek banget, mau istirahat. Kamu pulang aja ya. Maaf aku nggak mengantar." Mendengar hal itu, Kenshin mengiyakan. Ia pun bicara, "Iya Kaori, kamu istirahat aja. Nggak apa, aku bisa pulang sendiri." Dan Kenshin berjalan keluar dari kamar itu. Lalu ia berpamitan pada mamanya Kaori. Di saat itu, Pak Henry tak ada di rumah. Beliau sedang keluar. Kenshin yang di halaman luar. Ia berjalan menuju mobilnya, namun tiba-tiba, kakinya terasa sakit. Kenshin memegangnya. Mamanya Kaori yang mengantar. Beliau pun bertanya, "Ada apa Mas Kenshin?" Kenshin menjawabnya, "Nggak ada apa-apa Ma." Lalu mamanya Kaori itu bicara, "Maaf ya Mas Kenshin." Kaori marah lagi. "Mama nggak tahu sebabnya, tapi Mas Kenshin nggak usah khawatir. Paling 1-2 hari udah selesai. Dia akan baikan." Kenshin menjawabnya, "Iya Ma, baik, saya pun mengerti." Dan Kenshin berjalan menuju ke mobilnya. Kaori pun melihatnya dari kamar jendela, dan berlalulah waktu itu. Kaori masih menyimpan cemburu, namun Kaori tak seperti sebelumnya. Ia menyimpannya sendiri, tak ingin menyakiti Kenshin, membalasnya seperti yang lalu. Kaori tak ingin mengulanginya lagi. Ia hanya ingin Kenshin mengerti saja, memikirkan salahnya. Dan malam itu pun datang. Iwan mengingat lagi sewaktu di desa, tempat tinggalnya Rena, saat mengungkapkan perasaan, mengucapkan isi hatinya ke Ririn. Iwan pun bertanya sendiri, apakah nanti cintanya diterima, atau sebaliknya ditolak Ririn. Iwan pun tak sabar menunggu akan jawaban itu. Ia pun tak tahu kapan Ririn menjawabnya. Ririn sendiri rupanya saat ini berpikir sama. Ia yang tak menyangka, Iwan menyatakan cinta untuk dirinya. Ririn pun masih bingung menentukan jawabnya. Meski Iwan laki-laki yang baik, perhatian sekali dengannya, Ririn pun masih berpikir, sampai ia tertidur. Dan Kenshin yang di rumah, ia kini di kamarnya sendiri.
Kenshin memegang handphonenya, handphone Apple, pemberian Kaori itu. Lalu Kenshin mengirim pesan, lewat WhatsApp ke Kaori. Dirinya menulis, "Hei Kaori, kamu udah tidur belum? Kalau masih terjaga, aku minta maaf ya, kamu jangan marah, jangan cemburu." Kenshin memberikan tanda cinta, animasi love ke Kaori. Kaori yang di kamarnya, ia pun melihat pesan WhatsApp yang datangnya dari Kenshin. Kaori pun membukanya. Ia membacanya, namun hanya dilihat, tapi tak dibalas. Hingga 10 menit berjalan, Kenshin mengirim pesan lagi. Kenshin itu menulis, "Kaori, kamu masih marah ya? Pesanku kok dibaca saja? Nggak kamu jawab." Kaori pun menerimanya. Ia membacanya, namun masih sama. Kaori tak membalasnya. Setelah menunggu sebentar, Kenshin pun langsung menelponnya, lewat video call di WhatsApp-nya. Namun lagi-lagi Kaori tak mengangkat telepon itu. Ia masih saja tak mau menerima panggilan dari Kenshin. Kenshin pun mencobanya sampai 3 kali, namun masih sama juga, teleponnya tak diterima. Kenshin pun berhenti, tak menelpon lagi. Kaori pun demikian, lagi cemberut mukanya. Ia terkesan marah ke handphonenya sendiri, maksudnya pada Kenshin yang baru menghubungi. Tak berselang kemudian, setelah lewat 1 jam, Kaori pun tertidur. Begitu pula dengan Kenshin. Lalu waktu pun berjalan. Pagi datang menjelang. Kaori pun bersiap akan masuk kerja. Seperti biasa, ia menyiapkan bekal makanan untuk makan siangnya. Namun mamanya itu bilang, "Kaori, kamu bawa ini juga. Bawa ke tempat kerjamu. Barangkali entar kamu nambah, atau berikan ke temanmu." Mamanya itu menyodorkan 1 kotak makanan yang sama. Kaori menjawabnya, "Nggak usah ma, bawa ini. 1 aja ma cukup. Teman-teman Kaori banyak makan di kantin ma." Namun mamanya bicara, "Nggak apa Kaori, kamu bawa aja. Barangkali temanmu entar mau." Karena mamanya memaksa, Kaori pun membawanya. Dan berangkatlah Kaori menuju tempat kerja. Tak berselang kemudian, sampailah dirinya di kantornya sendiri. Dijumpailah teman-temannya, termasuk Amelia, pegawai baru di sini, sekaligus teman sekolahnya, serta Lala pula, ada juga di kantor. Seperti biasa, mereka pun bicara antar para wanita, hingga pekerjaan dimulai. Sibuklah masing-masing orang di depan komputernya sendiri. Dan setelah itu, waktu pun tak terasa, jam sudah menginjak di pukul 11 siang. Kaori bicara ke temannya, "Hei La, lu entar makan di mana? Bawa dari rumah atau di kantin?" Lala pun menjawab, "Kebetulan aku bawa sendiri Kaori. Aku nggak makan di kantin." "Emang ada apa?" Kaori menjawabnya, "Inilah aku bawa kotak makanan 2. Mamaku tadi maksa, katanya sayang kalau di rumah nggak ada yang makan." Lalu Kaori pun bertanya pada Amelia temannya. Amelia pun menjawabnya, sama seperti Lala, membawa makanan sendiri. Begitu juga teman lainnya, yang ada janjian makan di kantin. Jam pun beranjak, di pukul 11 lebih 10 menit. Waktu istirahat pun akan datang. Kaori dan teman-temannya masih melanjutkan kerja, dan tak disangka, tiba-tiba Lala bicara, Kaori, bukannya itu cowok kamu ya? Kok kerja lagi di sini?" Kaori pun mendengarnya, langsung ia melihat ke arah yang ditunjukkan Lala. Kaori melihat Kenshin, yang mengenakan seragam kerja, baju cleaning service, yang sedang menyapu lantai di sekitar jalanan kantor. Kaori pun terkejut, deg-degan hatinya. Ia tak menyangka Kenshin kerja lagi di sini. Rupanya, Kenshin semenjak pagi, ia kembali lagi menjadi cleaning service di tempat lamanya. Orang-orang yang melihatnya pun tak berani melarang. Apalagi Kenshin bilang untuk memperlakukan dirinya seperti biasa, tak ada perlakuan berlebih. Jadinya kini Kenshin balik lagi seperti semula. Kaori melihatnya, cowoknya yang kerja itu nampak berkeringat. Kenshin membersihkan daun yang berserakan di lantai. Ia taruh di tempat pembuangan. Lalu Amelia itu pun temannya Kaori. Ia melihat Kenshin yang ternyata beneran cowoknya Kaori yang dilihatnya kemarin. Kerjanya seperti itu. Bel istirahat pun berdering. Semua karyawan berhenti dari pekerjaan masing-masing. Begitu pula Kaori dan teman-temannya. Kenshin pun demikian. Ia duduk sendiri di bawah pohon sambil meminum air mineral dari botol plastik yang di bawahnya. Dan Kenshin pun melihat ke arah kantornya Kaori.
Kaori pun melihatnya pula, dari balik kaca jendela, dan temannya Lala bilang, "Kaori, makanan itu kasihkan ke cowok kamu. Kan pas gitu, dia lagi sendiri, jam istirahat ini, belum makan pula." Kaori menjawabnya, dengan masih menyimpan egonya, menyimpan marah, serta rasa cemburu. Kaori berkata, "Gak lah, biarin aja dia gitu. Aku malas bicara sama dia." Lala pun menyahut, "Waduh Kaori, kamu lagi berantem rupanya. Ada masalah lagi ya?" Kaori menjawabnya, "Panjang ceritanya lah." Dan Kenshin masih duduk di situ. Orang-orang yang lewat pun pada banyak yang tersenyum. Kenshin pun tersenyum pula, termasuk customer service yang sedang lewat di situ, yang bernama Sally Andriana, tersenyum juga. Kaori pun melihatnya. Lala pun bicara, "Udah Kaori, berikan makanan itu. Entar kamu menyesal, dimarahi mamamu." Kaori menjawabnya, "Kamu aja yalah, yang berikan makanan ini." Lala menyahutnya, "Loh kok aku Kaori? Kamu kan ceweknya." "Kalau aku nggak berani." Karena Kaori yang begitu, masih ragu menemui Kenshin. Kenshin pun akhirnya, ia beranjak berdiri, berjalan sendiri, keluar perusahaan, untuk mencari makan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.